Halo Karsa Muda 2022, kami dari kelompok Richard Raymond 2 yang beranggotakan Next, Afika Afza Salsabila, Amalika Anindya, Rasa Aulina, Arya Vivian Atila, Jastian Emiral Kurniawan, Frida Febiola Wicaksono, Imam Ahmad Abdullah, Muhammad Al-Husni Raihan, Ardianto, Muhammad Haikal Ramadhani, Ratna Wulandari, Rizky Ramadhani Putra, Fitra Wahyu Saputra, dan Suen Yohanes Yanipar akan mempresentasikan sebuah inovasi SDGs sebagai peluang bisnis yang ramah lingkungan dengan tema Affordable and Clean Energy. Lanjut. Sebelum masuk ke pembahasan inti terkait Trashlight, saya akan membahas tentang latar belakang mengapa kelompok kami membahas tentang renewable energy melalui aplikasi digital. Nah, sehingga salah satu solusinya yakni membutuhkan energi alternatif. Energi merupakan kebutuhan mendasar yang memiliki pengaruh pada kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Dalam kehidupan, energi berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kebutuhan energi inilah yang akan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sedangkan sumber energi jumlahnya terbatas. Maka diperlukan sumber energi alternatif untuk mengatasinya. Bisa di next? Jadi, selain itu, mengingat pentingnya energi bagi manusia, maka mulai tahun 2015, dunia sedang berlomba-lomba untuk melakukan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam PBB, termasuk Indonesia. Selanjutnya, sebagai salah satu universitas di Indonesia, Universitas Airlangga juga turut berkontribusi terhadap pencapaian SDG. Oleh karena itu, mahasiswa baru Universitas Airlangga juga turut andil dalam proses peningkatan SDG di Universitas Airlangga dengan membuat inovasi dalam pencapaian SDGs. Next. Adapun masalah sampah di Indonesia, yang pada tahun 2021, Indonesia sendiri memproduksi sampah sebanyak 21,88 juta ton. Sedangkan pada awal tahun 2022 saja, penduduk Indonesia itu ada sejumlah 273 juta orang. Apabila semua sampah tersebut dibuang begitu saja, lama-kelamaan akan menjadi suatu hal yang buruk. Hal ini dapat dicegah dengan melaksanakan 3R yang nanti akan dibahas kembali. Kita sendiri dapat mengelola sampah menjadi energi bersih dan terjangkau. Namun tidak banyak orang yang memahami caranya dan dibutuhkan sosialisasi mengenai hal ini. Nah, hal ini itu juga yang mengarah ke tujuan munculnya inovasi ini. Dapat di next? Ya, langkah 3R tersebut adalah reduce, recycle, and reuse. Reduce itu sangat penting untuk menanggulangi semua masalah yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa Indonesia memproduksi sampah sebanyak 21 juta ton, sedangkan pada awal tahun 2022 penduduk Indonesia didata sejumlah 273. Jika hal tersebut dibiarkan, itu sangat berdampak buruk bagi Indonesia. Selanjutnya. Sampah terdiri dari beberapa jenis, diantaranya ada B3, organik, dan anorganik. Untuk sampah B3 itu sendiri adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya atau racun, biasanya adalah sampah-sampah bekas dari sampah medis. Dan untuk sampah organik terdiri dari sayur, buah, dan seperti sampah-sampah yang terdiri dari zat-zat makhluk hidup, seperti sayur, buah, dan sebagainya. Untuk sampah anorganik adalah sampah koran, plastik, botol, dan seperti sampah-sampah yang berasal dari pohon, besi, dan sebagainya. Bisa next? Baik, sampah yang pertama adalah sampah kertas. Sampah kertas sendiri memiliki masa dekomposisi yang tergolong paling cepat, yaitu kurang lebih 2 minggu, bahkan bisa sampai 5 tahun. Next. Yang kedua adalah sampah plastik. Sampah plastik sendiri memiliki waktu yang lebih lama daripada sampah kertas, kurang lebih bisa hingga 500 tahun. Next. Selanjutnya ada sampah besi. Sampah besi termasuk sampah yang paling lama untuk masa dekomposisinya. Kurang lebih bisa hingga 50 sampai 100 tahun. Next. Selanjutnya ada sampah botol. Botol ini termasuk botol kaca, dan kaca sendiri sudah sangat sulit untuk dikomposisikan. Next. Trashlight. Trashlight merupakan sebuah game yang bertujuan untuk mendidik masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak sejak usia dini mengenai pentingnya pengolahan sampah. Game ini akan memiliki beberapa menu seperti memilah sampah, daur ulang, dan biogas. Semua menu yang saling menyambung,
guna menjalankan proses pengolahan sampah menjadi energi terbarukan yang dapat dipakai berulang kali. Untuk memotivasi pengguna, diadakan sistem quest and rewards yang bermacam-macam. Trashlight, Save the Earth. Next. Tujuan dari dibikinnya Trashlight sendiri adalah sebagai wadah pendidikan bagi masyarakat mengenai pengolahan sampah dan juga sebagai kontribusi anak bangsa untuk mensejahterakan Indonesia kita. Selain itu, hal ini juga penting bagi pendidikan anak-anak, terutama anak-anak kecil dan pemuda-pemudi di Indonesia untuk selalu mencintai tanah air dan membiarkannya untuk selalu bersih. Bisa di next. Nah, berikutnya ini merupakan prototipe aplikasi game sederhana Trashlight yang kami buat. Berikut merupakan tampak depan, terdapat satu tombol mainkan. Jika ditekan, maka akan muncul 3 mode bermain. Yang pertama adalah pemisah organik dan organik. Di sana kita akan dikasih pilihan beberapa jenis sampah yang tersebar di lingkungan kita, dan kita dapat memilihnya dan akan menghasilkan sampah yang telah terpisah. Dan kembali lagi di sini masih prototipe sehingga hasil yang ada masih sederhana. Berikutnya, menu yang kedua adalah mau daur ulang. Nah, di sini juga hampir sama dengan yang mode pertama tadi, yaitu kita dapat mengambil sampah yang dapat didaur ulang. Di sini yaitu seperti yang dijelaskan Rizky, di sini sampah anorganik. Boleh ditekan sampah botolnya, dan di sini muncul pula apa barang-barang yang dapat dihasilkan dari sampah tersebut. Dan yang ketiga merupakan biogas. Nah, di sini pilih bahan baku pembuatan biogas, dan kembali lagi ini juga masih prototipe yang kami buat dan masih sangat sederhana sehingga menu yang ada masih seperti ini. Jadi teman-teman, di sini kami bakalan menampilkan hasil prototipe yang kami buat untuk mendukung bentuk fisik dari aplikasi yang sedang kita kerjakan. Sebelum mengakhiri presentasi, biar saya ringkas beberapa poin-poin penting. Trashlight merupakan sebuah game yang bertujuan untuk mendidik masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak sejak usia dini. Diharapkan game Trashlight menjadi efektif untuk menyampaikan materi kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Diharapkan dengan ini anak-anak lebih mengerti tentang edukasi dasar terkait pemilahan jenis sampah yang nantinya akan terdampak saat mereka tua nanti. Mohon maafkan kita bila ada kesalahan, setiap aksi kecil sangatlah berarti, maka cintailah bumi kita bersama. Kita dari Cerveman 2, terima kasih. Wassalamualaikum.